Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, BP 18110039, jurusan Prodi S1 Akuntansi di Universitas Dharma Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek pengembangan sistem informasi dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Asniati, SE MBA AK CACSRA, dan Ibu Riani Sukmawijaya, SE MSI. Dengan rincian pembahasannya, inisiasi proyek, gambaran umum manajemen proyek, membuat struktur perincian kerja, mengidentifikasi tugas dalam WBS atau struktur rincian kerja dan PERT, pembahasan mengenai pola tugas atau task pattern. Pada pembahasan pertama, yaitu inisiasi proyek. Dalam memilih proyek sistem, kita harus mempertimbangkan beberapa hal di antaranya. Pertama, dukungan dari manajemen. Sama sekali tidak ada yang dapat dicapai tanpa dukungan dari orang-orang yang penting. Pernyataan ini tidak berarti bahwa seseorang kurang terpengaruh dalam mengarahkan proyek atau bahwa orang selain manajemen tidak dapat dilibatkan. Tetapi, dukungan manajemen sangat penting. Kedua, waktu yang tepat untuk melakukan proyek. Menentukan apakah waktu ini tepat untuk melakukan atau menghandle pemasangan sistem baru atau perbaikan sistem yang sudah ada. Ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian karena waktu yang kurang tepat. 3. Kemungkinan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi, seperti meningkatkan laba perusahaan, mendukung strategi bersaing organisasi, serta meningkatkan layanan pelanggan. Proyek harus menempatkan organisasi pada sasaran, bukan menghalanginya dari tujuan akhirnya. 4. Praktis dalam hal sumber daya untuk analis sistem dan organisasi. Memilih proyek yang dapat dilakukan sesuai sumber daya dan kemampuan diri serta bisnis. 5. Kebermanfaatan proyek yang dibandingkan dengan cara lain organisasi dalam menginvestasikan sumber daya. Mencapai kesepakatan dasar dengan organisasi tentang kelayakan proyek sistem relatif terhadap proyek lain yang mungkin sedang dipertimbangkan. Ketika berkomitmen pada suatu proyek, sumber dayanya pun ikut berkomitmen, yang karenanya menjadi tidak tersedia untuk proyek lain. Setelah jumlah proyek dipersempit, sesuai dengan kriteria yang telah dibahas sebelumnya, hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah menilai kelayakan. Kelayakan proyek sistem dinilai dalam 3 cara utama. Pertama, kelayakan teknis yang mencangkup tentang tambahan ke sistem saat ini atau teknologi tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kedua, kelayakan ekonomi. Yang pertama, waktu analisis sistem. Kedua, biaya studi sistem. 3, biaya waktu karyawan untuk belajar. 4, perkiraan biaya perangkat keras. 5, biaya pengembangan perangkat lunak atau perangkat lunak yang dikemas. Dan yang terakhir, kelayakan operasional. Apakah sistem akan beroperasi saat dipasang atau apakah sistem akan digunakan? Gambaran umum manajemen proyek. Manajemen proyek sistem adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem. Tujuannya adalah agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Manajemen proyek untuk profesional IT meliputi perencanaan, penjadwalan, pemantauan dan pengendalian, serta pelaporan pengembangan sistem informasi. 3 kendala utama dalam suatu proyek. Yang pertama, lingkup atau scope adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Hasil akhir tersebut harus didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasi ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek. Pada umumnya, komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Kedua, time. Setiap proyek memiliki batas waktu dalam penyelesaiannya. Ada yang memerlukan waktu panjang, ada juga memerlukan waktu pendek. Waktu penyelesaian tugas dalam satu proyek sangat tergantung pada jumlah orang dan pengalaman serta keterampilan orang-orang tersebut dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, budget. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya-biaya sumber daya lainnya.
Oleh karena itu, penganggaran atau budgeting atau perkiraan biaya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan proyek yang dijalankan tersebut. Manajer proyek memiliki 4 aktivitas atau fungsi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan proyek termasuk mengidentifikasi semua tugas proyek dan memperkirakan waktu penyelesaian dan biaya-biaya masing-masing, serta sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sangat baik. Kedua, penjadwalan. Penjadwalan proyek melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk grafik yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang mungkin menunda proyek. Penjadwalan juga melibatkan pemilihan dan penempatan staf tim proyek dan menempatkan tugas-tugas khusus untuk anggota tim. Ketiga, pemantauan. Pemantauan proyek mensyaratkan adanya bimbingan, pengawasan, dan koordinasi antar tim proyek. Manajemen harus memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan korektif bila perlu untuk mengendalikan proyek sehingga tetap berjalan sesuai target. Dan yang terakhir, pelaporan. Pelaporan proyek mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Pelaporan efektif membutuhkan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman tentang apa yang diinginkan dan perlu diketahui orang lain tentang proyek tersebut. Membuat struktur perincian kerja atau Work Breakdown Structure. Struktur rincian kerja atau WBS merupakan sesuatu yang memiliki sifat hierarki atau adanya multiple level yang melibatkan pemecahan proyek menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola WBS, menampilkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam tim proyek. Level paling atas dari sebuah WBS adalah capaian-capaian utama dari sebuah proyek, dan yang di bawahnya adalah detail-detail fokus yang mendukung sebuah proyek. Dua jenis bagan utama membuat struktur rincian kerja. Pertama, Gantt chart adalah salah satu tools yang penting untuk digunakan dalam mengembangkan jadwal pelaksanaan proyek. Tujuannya adalah untuk merancang bagan yang dapat menunjukkan perencanaan dan pengembangan atau kemajuan yang sebenarnya dari sebuah proyek. Bagan Gantt adalah bagan batang horizontal yang mewakili sekumpulan tugas. Penjelasan pada gambar, bagian horizontal mempresentasikan waktu, dan bagian vertikal mempresentasikan aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Aktivitas itu berasal dari WBS yang sudah dibuat. Yang kedua, teknik tinjauan evaluasi program atau Program Evaluation Review Teknik atau PERT. Dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengelola proyek yang sangat kompleks, seperti pembangunan kapal selam nuklir. Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, metode jalur kritis atau CVM dikembangkan oleh industri swasta untuk memenuhi kebutuhan manajemen proyek yang serupa. PERT adalah teknik bottom-up karena ia menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individu. Bagan PERT di bawahnya merupakan proyek yang sama, menggunakan kotak terpisah untuk setiap tugas, bukan bilah horizontal. Meskipun keduanya memperhatikan pola dan alur tugas, kotak bagan PERT dapat memberikan lebih banyak informasi, seperti durasi tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, dan nama sumber daya yang ditetapkan untuk tugas tersebut. Langkah-langkah membuat bagan PERT terbagi atas 3. Pertama, identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan setiap tugas untuk dilakukan. Kedua, tentukan urutan logis di mana tugas harus dilakukan. Misalnya, beberapa tugas tidak dapat dimulai hingga tugas lain telah diselesaikan. Dalam situasi lain, beberapa tugas dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ketiga, hitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tugas khusus yang akan sangat penting untuk penyelesaian proyek tepat waktu juga dapat diidentifikasi. Mengidentifikasi tugas dalam WBS atau struktur rincian kerja. Struktur rincian kerja atau WBS harus mengidentifikasi setiap tugas dengan jelas dan mencakup perkiraan durasi. Sebuah tugas atau aktivitas adalah pekerjaan apapun yang memiliki awal dan akhir dan membutuhkan penggunaan sumber daya perusahaan seperti orang, waktu, atau uang.
Contoh, tugas antara lain melakukan wawancara, merancang laporan, memilih perangkat lunak, menunggu pengiriman peralatan, dan lain-lain. Tugas adalah unit kerja dasar yang direncanakan, dijadwalkan, dan dipantau oleh manajer proyek. Jadi, tugas tersebut harus relatif kecil dan dapat dikelola. Langkah-langkah membuat BBS. Pertama, membuat daftar semua tugas. Meskipun langkah ini terdengar sederhana, ini bisa menjadi tantangan karena tugas mungkin dijelaskan dalam bentuk paragraf, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Seorang manajer harus membuatnya menjadi bentuk urutan tugas yang jelas dengan memberi nomor tugas dan membuat tabel dengan kolom, yaitu nomor tugas, deskripsi, durasi, dan tugas pendahulu yang harus diselesaikan sebelum tugas lain dapat dimulai. Yang kedua, memperkirakan durasi tugas. Manajer proyek yang sering menggunakan rumus berbobot untuk memperkirakan durasi setiap tugas. Manajer proyek pertama-tama membuat 3 perkiraan waktu untuk setiap tugas. Optimis adalah perkiraan kasus terbaik untuk B, perkiraan kemungkinan kasus untuk P, dan pesimis atau perkiraan kasus terburuk untuk W. Manajer kemudian memberikan bobot yang merupakan nilai penting untuk setiap perkiraan. Bobotnya dapat bervariasi, tetapi pendekatan yang umum menggunakan rasio B sama dengan 1, P sama dengan 4, dan W sama dengan 1. Durasi tugas yang diharapkan dihitung sebagai B ditambah 4P ditambah W dibagi 6. Contohnya, manajer proyek mungkin memperkirakan bahwa tugas konversi file dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari atau dapat memakan waktu hingga 34 hari. Tetapi, kemungkinan besar akan membutuhkan 24 hari. Menggunakan rumus durasi, tugas yang diharapkan adalah 25 hari. Dihitung sebagai berikut. 20 ditambah 4 dikali 24 ditambah 34 dibagi 6 sama dengan 25 hari. Mengidentifikasi pola tugas atau task pattern. Tugas dalam struktur rincian kerja harus diatur dalam urutan logis yang disebut dengan pola tugas. Pola tugas dalam proyek apapun, besar atau kecil, tugas bergantung satu sama lain dan harus dilakukan secara berurutan. Pola tugas dapat melibatkan tugas dependen, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas sebelumnya. Dalam proyek lebih besar, pola-pola ini bisa sangat kompleks, dan seseorang analis harus mempelajari alur logisnya dengan cermat. Menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Dalam bagan PERT atau CPM, tugas proyek ditampilkan sebagai kotak persegi panjang. Setiap kotak persegi panjang disebut dengan kotak tugas. Kotak tugas memiliki 5 bagian. Yang pertama, nama tugas. Nama tugas harus singkat dan deskriptif, misalnya nama tugas melakukan wawancara. Yang kedua, ID tugas. ID tugas bisa berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. 3. Durasi tugas. Durasi adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Semua tugas harus menggunakan unit waktu yang sama, bisa berupa jam, hari, minggu, atau bulan, tergantung pada proyeknya. 4. Hari atau tanggal mulai. Adalah waktu dimulainya tugas. Contohnya, sebuah proyek sederhana memiliki 2 tugas. Tugas 1 dan tugas 2. Anggaplah tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Jika tugas 1 dimulai pada hari pertama dan memiliki durasi 3 hari, itu akan selesai pada hari ketiga. Karena tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai, waktu mulai untuk tugas 2 adalah hari keempat. 5. Hari atau tanggal selesai. Adalah waktu di mana tugas dijadwalkan untuk diselesaikan. Untuk menghitung hari atau tanggal selesai, tambahkan durasi ke hari atau tanggal mulai. Saat melakukan ini, berhati-hatilah agar tidak mendapatkan atau menambahkan terlalu banyak hari. Contohnya, jika tugas dimulai pada hari ke-10 dan berdurasi 5 hari, maka penyelesaiannya adalah hari ke-14, bukan hari ke-15. Pola tugas. Sebuah proyek didasarkan pada pola tugas. Dalam proyek besar, polanya akan cukup kompleks, tetapi dapat dipecah menjadi 3 pola dasar. Yang pertama, dependent task. Ketika tugas harus diselesaikan satu demi satu, yaitu satu tugas bergantung pada yang lainnya. Contohnya, tugas 2 bergantung pada tugas 1, karena tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Yang kedua, multiple successor task.
Ketika beberapa tugas dapat dimulai pada saat yang sama setelah tugas sebelumnya selesai, maka itu dinamakan multiple successful task. Seringkali dua atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya, atau predecessor task, atau yang dinamakan pendahulu tugas. Contohnya, tugas 2 dan 3 keduanya dapat dimulai setelah tugas 1 selesai. Jadi, tugas 1 adalah predecessor task dan tugas 2 dan 3 adalah concurrent task. Perhatikan bahwa waktu selesai untuk tugas 1 menentukan waktu mulai untuk tugas 2 dan 3. Dengan kata lain, jika waktu paling awal tugas 1 dapat diselesaikan adalah hari ke-30, jadi hari ke-31 adalah hari paling awal yang dapat dimulai oleh tugas 2 dan 3. Yang ketiga adalah multiple predecessor task. Ketika tugas pendahulu berjumlah lebih dari 1 dan baru dapat dilanjutkan ke tugas berikutnya jika semua predecessor task telah diselesaikan. Misalkan sebuah tugas memerlukan 2 atau lebih tugas sebelumnya untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai. Contohnya, tugas 3 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 dan 2 selesai, karena 2 tugas mungkin tidak selesai pada waktu yang sama. Tugas sebelumnya terlama menjadi faktor pengontrol. Perhatikan bahwa awal untuk tugas 3 adalah hari ke-16, bukan hari ke-6. Mengapa demikian? Karena tugas 3 bergantung pada 2 tugas pendahulu, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 3 tidak dapat dimulai hingga tugas tersebut selesai. Oleh karena itu, waktu mulai untuk tugas penerus harus menjadi waktu selesai terbaru untuk tugas sebelumnya. Dalam contoh yang ditampilkan, tugas 1 berakhir pada hari ke-15, sedangkan tugas 2 berakhir pada hari ke-5. Jadi, tugas 1 mengontrol waktu mulai untuk tugas 3. Bekerja dengan pola tugas kompleks. Ketika beberapa pola tugas digabungkan, maka harus dipelajari dengan sangat hati-hati untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya salah. Contoh pola tugas kompleks, yang pertama, tugas tergantung, yakni lakukan tugas 1 saat tugas 1 selesai, lakukan tugas 2. Yang kedua, tugas tergantung dan beberapa tugas penerus. Lakukan tugas 1 saat tugas 1 selesai, lakukan tugas 2 saat tugas 2 selesai, mulailah 2 tugas 3 dan tugas 4. Saat tugas 3 selesai, mulai 2 tugas lagi, yaitu tugas 5 dan tugas 6. Yang ketiga, tugas tergantung, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu. Lakukan tugas 1 saat tugas 1 selesai, lakukan tugas 2 saat tugas 2 selesai, mulai 2 tugas 3 dan tugas 4. Saat tugas 3 selesai, mulai 2 lebih banyak tugas 5 dan tugas 6. Saat tugas 5 dan 6 selesai, mulailah tugas 7. Kemudian saat tugas 4 dan 7 selesai, lakukan tugas 8. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.